Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Pisces, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan April 2025. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 9 tongkat, terus Queen of Wands, kartu Strength, The Moon, Page of Wands, 4 cawan, 3 cawan, 4 tongkat, dan kartu 1 pedang ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu, past, present, and future. Oke, di masa lalu yang pertama ada kartu 9 tongkat nih. Jadi ceritanya Pisces, beberapa dari kalian sekitar bulan Maret kemarin mungkin lagi sibuk untuk bertahan dan berjuang ya. 9 tongkat. Jadi memang ada suatu hal yang masih kamu pertahankan, kamu perjuangkan. Jadi kira-kira apa perjuanganmu Pisces? Misalnya mungkin lagi berjuang untuk pindah kerja, untuk mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi berjuang untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ya, mungkin lagi berjuang juga untuk mendekati seorang, untuk mengejar sebuah tujuan. Jadi kira-kira apa yang ingin kamu pertahankan, apa yang sedang kamu perjuangkan selama bulan Maret kemarin ya, 9 tongkat. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Queen of Wands, si Ratu Tongkat. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke, jadi ceritanya sekitar bulan Maret memang ada semangat tinggi, motivasi yang sangat besar untuk terus bergerak maju ke depan. Misalnya mungkin lagi semangat tinggi untuk bekerja, mencari uang ya, mungkin lagi semangat tinggi untuk mengejar sebuah tujuan dan target masing-masing akhir-akhir nih ya, Queen of Wands. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Strength. Jadi ceritanya sekitar bulan Maret memang ada kesabaran tinggi juga nih Pisces ya. Mungkin hatimu lagi belajar untuk lebih bersabar, menggunakan kesabaran tinggi ketika menghadapi seseorang misalnya. Mungkin mampu bersikap sabar, tekun ya, selangkah demi selangkah untuk mengejar tujuan apapun juga. Ini sudah kamu alami sebenarnya sekitar bulan Maret kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan April. Yang pertama ada kartu The Moon. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer ya. Oke, kartu The Moon melambangkan ilusi dan ketidakpastian. Jadi hati-hati ya, untuk bulan April sepertinya memang ada sedikit unsur ketidakpastian yang masih akan kamu alami, sehingga nantinya semuanya itu akan membuat dirimu itu agak sedikit bingung Pisces, bingung ketika bertindak, bingung ketika mengambil keputusan. Jadi silakan gunakan intuisimu ketika ingin mengambil keputusan apapun juga selama bulan April nanti ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu Page of Wands. Jadi ceritanya memang ada inspirasi baru ataupun semangat baru dalam dirimu ya. Jadi semangatmu akan pulih kembali selama bulan April. Misalnya mungkin lagi semangat baru untuk terus bekerja, mencari uang ya, semangat untuk mengejar sebuah target dan impian masing-masing nantinya, Page of Wands ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 4 cawan yang melambangkan bentuk ketidakpuasan. Jadi ceritanya selama bulan April memang ada upaya juga untuk mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan yang pernah kamu alami selama ini. Jadi barangkali mungkin ada suatu hal yang membuat dirimu itu kurang terima akhir-akhir ini Pisces ya. Nah, mungkin ada suatu hal yang lagi meleset dari perkiraanmu, tidak sesuai dengan ekspektasimu selama ini. Jadi otomatis selama bulan April kan tuh lagi butuh waktu sejenak gitu ya untuk mencari jalan keluar, untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan tadi ya. Jadi coba untuk lebih bersabar lagi ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Mungkin akan terjadi sekitar bulan Mei ya. Yang pertama ada kartu 3 cawan nih. Jadi ceritanya sekitar bulan Mei ada upaya untuk menjaga dan memperbaiki, menjalin hubungan dengan orang-orang terdekat, mungkin dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai, dan lain-lain ya. Bahkan mungkin ada yang lagi mencoba untuk mengajak orang lain bekerja sama bahu-membahu ketika mengejar sebuah tujuan tertentu nantinya ya, 3 cawan. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 4 tongkat yang melambangkan sebuah fondasi. Jadi selama bulan Mei memang ada upaya juga untuk terus membangun fondasi dalam kehidupanmu agar lebih kokoh, lebih stabil ke depannya. Misalnya mungkin lagi sibuk membangun fondasi dalam keluarga, fondasi dalam karir, bisnis, ya, fondasi dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Oke? Dan terakhir di bawahnya ada kartu 1 pedang nih yang melambangkan kejernihan pikiran. Jadi selama bulan Mei memang pikiranmu kembali lebih jernih, mampu berpikir jernih, bersikap menggunakan kejernihan pikiran ketika menghadapi kondisi apapun juga dalam kehidupan kalian nantinya ya, 1 pedang. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Oke, sebentar. Oke.
Oke, Pisces, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu The High Priestess yang melambangkan energi pasif ya. Jadi ceritanya sekitar bulan Maret memang ada perjuangan besar yang masih kamu lakukan sambil bersikap lebih pasif ya. Mungkin tidak terlalu aktif gitu untuk mengejar tujuan tersebut. Jadi semuanya itu telah kamu lakukan dengan tempo yang cukup lambat, pelan-pelan ya, selangkah demi selangkah untuk memperjuangkan target masing-masing. Sambil apa? Sambil mengamati keadaan terlebih dahulu selama bulan Maret yang lalu ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Judgment yang melambangkan penilaian dan keputusan. Jadi sepertinya memang ada semangat tinggi untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa keputusanmu Pisces ya belakangan ini? Misalnya mungkin ada yang lagi mencoba untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai keluarga, keputusan dalam pekerjaan, dalam keuangan, mungkin keputusan dalam hubungan cinta dan lain-lain ya, sekitar bulan Maret. Oke, dan lihat di bawahnya kartu Queen of Wands. Kartunya sampai muncul dua kali di sini ya. Jadi artinya memang ada semangat tinggi, merasa lebih termotivasi untuk mengejar target dan ambisi masing-masing. Sambil apa? Sambil lebih sabar dan tekun tadi kartu Strength. Jadi ada ketekunan tinggi, kesabaran luar biasa untuk mengejar ambisi tersebut ya. Ini sudah kamu alami sebenarnya sekitar bulan Maret. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan April. Yang pertama ada kartu The Empress. Jadi ceritanya selama bulan April pikiranmu lebih fokus untuk menjaga dan merawat. Mungkin lagi menjaga keluarga, menjaga hubungan cinta ya, mungkin lagi menjaga karir, keuangan agar lebih stabil. Namun hati-hati, di sebelahnya tadi ada kartu The Moon. Jadi mungkin ada sedikit unsur ketidakpastian Pisces yang akan kamu lalui ketika menjaga kondisi tersebut nantinya. Jadi perlu memang untuk selalu mengandalkan intuisimu ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 5 koin yang melambangkan bentuk kekurangan. Jadi artinya memang ada upaya untuk menyelesaikan sumber kekurangan sambil menggunakan semangat barumu tadi ya. Jadi ada semangat baru, motivasi baru untuk terus memperbaiki keadaan sambil menyelesaikan sumber kekurangan tadi. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah keluarga, masalah keuangan, pekerjaan dan lain-lain ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 1 pedang. Jadi artinya pikiranmu cukup jernih kok ya untuk bulan April. Mampu berpikir jernih ya, menggunakan logika dan akal sehatmu untuk mencari solusi untuk memecahkan sumber ketidakpuasan tadi, 4 cawan ya, selama bulan April nanti. Jadi coba untuk lebih semangat ya. Oke, sekarang kita lihat energimu sekitar bulan Mei. Yang pertama ada kartu King of Wands, si Raja Tongkat. Jadi artinya memang ada semangat tinggi juga untuk terus menjaga dan memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat tadi, 3 cawan. Ya, misalnya mungkin lagi mencoba untuk menjaga hubungan dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai, bahkan mungkin ada yang lagi mencoba bekerja sama ya dengan orang lain ketika mengejar sebuah tujuan tertentu nantinya ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu si Ratu Pedang ya, Queen of Swords. Jadi artinya pikiranmu cukup tajam ya, mampu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ketika ingin membangun fondasi dalam kehidupan kalian nantinya. Jadi semuanya itu akan kamu saring sambil menggunakan kecerdasan pikiranmu kembali ya, si Ratu Pedang. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 7 cawan yang melambangkan ilusi dan ketidakjelasan. Jadi hati-hati, sekitar bulan Mei memang ada sedikit unsur ketidakjelasan yang masih akan menghampirimu. Namun semuanya tetap bisa kamu hadapi sambil berpikir jernih nantinya 1 pedang ya. Misalnya mungkin ada yang masih mengalami ketidakjelasan soal pekerjaan, soal keuangan ya, ketidakjelasan dalam hubungan cinta dan lain-lain. Jadi coba cari dulu kejelasannya seperti apa sebelum melangkah maju ke depan nantinya ya. Oke, teman-teman, guys, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.